Kekalahan dengan skor 0-3 dari Vietnam, membuat taktik donat dari Shin Tae-yong gagal total. Kekalahan ini sementara menunda ambisi pelatih asal Korea Selatan tersebut, untuk bisa kembali merebut tahta Raja Prank Asia Tenggara. Tapi tentu kalian penasaran, apa sih taktik donat tersebut? Taktik ini adalah temuan terbaru dan paling grass, dari Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di ajang SEA Games ini. Kita menyebutnya sebagai taktik donat, karena memang posisi pemain saat menyerang dan bertahan, seperti huruf O. Atau berbentuk seperti kue donat, yang bolong di tengah. Saat fase menyerang, taktik ini relatif gagal total, untuk bisa membantu timnas Indonesia menciptakan peluang dengan jumlah yang cukup, agar bisa membuat gol. Sepertinya gara-gara taktik ala-ala kue donat ini, Garuda Muda jadi kesulitan untuk bisa menyuplai bola ke lini depan dengan enak. Yang terjadi bola justru lebih sering terpotong oleh lawan di area tengah, atau malah gak bisa terkejar di area belakang pertahanan Vietnam. Macetnya build-up serangan Garuda Muda di babak pertama ini, membuat serangan yang dilakukan jadi jauh dari efektif, dan bisa dikatakan gagal membahayakan gawang Vietnam. Di babak kedua Shin Tae-yong juga mencoba untuk melakukan variasi dari taktik donat ini. Dia melakukan beberapa pergantian pemain, dengan harapan serangan di babak kedua bisa gak macet lagi seperti di babak pertama. Tapi ternyata hasilnya tetap aja, gak ada progres yang signifikan untuk serangan timnas Indonesia. Jumlah peluang yang didapat untuk bisa bikin gol, masih amat sangatlah sedikit. Karena memang perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di babak kedua ini, masih tetap menciptakan kekosongan di area tengah, seperti yang terjadi di babak pertama. Taktik berbentuk kue donat ini, ternyata juga diterapkan oleh Shin Tae-yong untuk fase bertahan. Tapi sialnya gara-gara memakai taktik ini, timnas Garuda justru mendapatkan malapetaka. 3 gol yang didapat Vietnam di babak kedua, semuanya berawal dari pertahanan yang berbentuk kue donat, karena memang bolong di area tengahnya. Bolongnya area tengah, atau area yang tepat di depan barisan bek Garuda Muda ini, rupanya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim tuan rumah. Dari area yang kosong tersebut, Vietnam bisa menyuplai bola yang cukup memanjakan para barisan penyerangnya, untuk terus membombardir gawang Adi Satrio. Tim asuhan Park Hang-seo itu akhirnya bisa menuai keuntungan yang sangat besar, dengan mencuri 3 gol yang semuanya bermula dari ketidakmampuan timnas Indonesia, untuk menutup area tengah. Tentunya akan jadi pertanyaan, kenapa di fase menyerang dan bertahan, lini tengah timnas Indonesia jadi bolong? Kemana semua para pemain tengah berada saat itu? Rupanya, Shin Tae-yong memberi instruksi spesifik ke para pemain tengahnya, agar masing-masing melakukan tugas khusus. Instruksi yang diberikan ternyata akhirnya membuat area tengah secara gak langsung jadi kosong. Seperti di babak pertama saat menyerang, Mark Klok dan Rahmat Irianto diperintahkan untuk mengambil posisi sangat dalam. Sedangkan Ricky Kambuaya mengambil posisi sangat naik, yang hampir sejajar striker. Karena 2 gelandang bertahan gak pernah naik, dan 1 gelandang serang gak pernah turun, akhirnya area tengah jadi bolong. Komposisi tugas pemain tengah seperti ini rupanya dianggap kurang maksimal oleh Shin Tae-yong. Di babak kedua Sahrian Abimanyu masuk menggantikan Rahmat Irianto. Rupanya Abimanyu diinstruksikan untuk mengambil posisi sangat naik, sehingga gelandang yang di posisi sangat dalam tinggal Mark Klok aja. Ternyata perubahan seperti ini tetap aja membuat area tengah bolong. Begitu pula ketika bertahan, sepertinya ada instruksi khusus diberikan kepada Mark Klok, agar terus membantu untuk menutup area kosong di barisan 4 bek. Karena gelandang bertahan gak berada di posisi yang seharusnya, yaitu area tengah di depan barisan bek, akhirnya area tersebut juga bolong saat bertahan. Jika melihat kecenderungan taktik yang diinginkan Shin Tae-yong tadi, sepertinya pelatih asal negeri ginseng tersebut ingin coba memaksimalkan potensi yang dia lihat dari Kambuaya dan Klok. Cuma sayangnya di laga perdana ini, ide yang Shin Tae-yong coba buat 2 pemain senior tersebut ternyata secara tim malah berdampak buruk, karena area tengah justru jadi kosong. Ide-ide taktik unik seperti ini bukan hal baru buat Shin Tae-yong. Di Piala AFF akhir tahun lalu, dia juga punya ide nyeleneh untuk memaksimalkan potensi Asnawi, dengan menyuruhnya masuk ke tengah jadi gelandang saat menyerang. Di lanjutan SEA Games ini kita akan jadi saksi, masih saktikah Shin Tae-yong dengan atraksi-atraksi taktik dan prank, seperti yang dia tunjukkan di Piala AFF lalu.
Lihat juga bagaimana pemain-pemain cerdas timnas Indonesia ini membuat gol di luar nalar di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.